Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dengan Sabda Sadik hari ini yang terdapat di dalam Ayub 23 ayat 10. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami merenungkan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, berbicaralah ganti kami lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan menjalankan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayub 23 ayat 10 yang berbunyi, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang menguatkan kita, yang memberikan kita kekuatan baru di dalam Ayub 23 ayat 10. Kita telah mengetahui seorang Ayub yang luar biasa. Dia mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak bisa dijalankan oleh seorang manusia seperti kita saat ini. Tapi dia benar-benar menjadi contoh dan teladan buat kita. Dia adalah seorang yang punya iman yang teguh kepada Tuhan. Walaupun dalam penderitaannya, kehilangan semua harta benda dan keluarganya, dia tetap bertahan dan selalu mengerti akan jalan Tuhan. Karena dia tahu jalan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidupnya. Dia melihat semua yang terjadi dalam hidupnya adalah suatu proses. Sebab itu dia selalu mengharapkan sepenuh kehidupannya kepada Tuhan. Dan bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan mengetahui jalan-jalan yang dia alami. Karena dia tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana kemuliaan bagi kehidupannya. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Itu yang dipegang Ayub. Ayub adalah seorang yang luar biasa. Ayub adalah seorang yang memberi teladan bagi kita dalam kehidupan kita, apapun permasalahan hidup kita saat ini. Belajar dari sebuah proses yang dialami Ayub, maka kita harus menjadi orang-orang yang siap diproses untuk kemuliaan Tuhan. Dalam setiap proses kita akan menaiki tangga demi tangga, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan terus bertumbuh dan mempunyai kualitas iman yang luar biasa bagi kita dan buat kemuliaan Tuhan. Sebab itu dalam proses haruslah kita dekat dengan Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Masalah hidup apapun, kita harus berpegang kepada janji Tuhan dalam hidup kita lewat firman-Nya. Karena hidup kita adalah sebuah proses. Proses yang dibentuk Tuhan untuk mencapai pemurnian dari Tuhan, bukan dari yang lain. Pemurnian dari Tuhan adalah menghilangkan semua kedagingan kita. Pemurnian dari Tuhan untuk melepaskan semua kekotoran hidup kita dan dosa kita, supaya kita dibentuk menjadi anak-anak kemuliaan Tuhan. Iman kita yang berkualitas, iman kita yang selalu bertumbuh, iman kita yang mendapatkan sebuah pengharapan baru dari Tuhan. Iman kita penuh dengan hati yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus. Di mata Tuhan, kita lebih bernilai dari emas. Sebab itu Dia inginkan dari kita suatu iman yang dibentuk olehnya, yang hidup di dalam kemurnian dan kemuliaan Allah.
Seperti dalam pertama Petrus 1 ayat 7 yang berbunyi, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu adalah firman Tuhan. Kita bernilai di hadapan Tuhan. Sebab itu kita tetap bertahan. Kita tetap mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena disitulah Tuhan akan memberikan penghormatan dan pujian bagi kita. Apapun yang kita alami sebelumnya, Dia akan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Itu adalah janji firman Tuhan dalam hidup kita. Karena kita akan timbul menjadi emas murni yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Hanya kita anak-anak pilihan Tuhan yang mendapat kemuliaan dari Allah. Tuhan Yesus memberkati.